Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in ajwaja. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd. Kawan-kawanku alumni jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Dalam narasi para ulama, hidup ini berat dan sangat berat. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab segalanya dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawaban. Jangankan alumni KPI yang kaya, alumni KPI yang miskin akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah nanti, kenapa alumni KPI lain kaya sementara kamu miskin? Jangankan alumni KPI yang bekerja, alumni KPI yang nganggur juga akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah, kenapa alumni KPI yang lain bekerja sementara kamu nganggur? Jangankan alumni KPI yang bahagia, alumni KPI yang menderita juga akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah, alumni KPI yang lain bahagia, kenapa kamu malah menderita? Kawan-kawan, karena itu pilih kaya, jangan pilih miskin. Pilih bahagia, jangan pilih sengsara. Pilih bekerja, jangan pilih nganggur. Kenapa? Sebab kawan-kawan sudah punya modal. Ijazah, sarjana, sosial itu adalah modal. 150 SKS mata kuliah itu adalah modal. Kompetensi hitobah adalah modal. Kompetensi kitabah adalah modal. Kompetensi iklam adalah modal. Kawan-kawan, belajar hitobah dan public speaking itu untuk hidup. Kawan-kawan, belajar kitabah atau writing itu untuk hidup. Kawan-kawan, belajar iklam juga itu untuk hidup. Masya Allah, sekarang lapangan hitobah terbentang begitu luas. Lapangan kitabah menulis terbentang tiada batas. Bahkan lapangan iklam, Masya Allah, itu begitu sangat luas. Kawan-kawan, sekarang dunia ini datar. Dunia bukan milik seseorang, tapi dunia milik kita semua. Hanya satu rumusnya, kita harus gerak. Jadi setelah beres jadi sarjana, jangan diam, tetapi kita harus gerak. Belajarlah dari air. Ketika dibendung dari depan, air luber ke sebelah kanan. Dibendung dari depan dan kanan, air luber dari sebelah kiri. Dibendung dari kiri, kanan, depan, air luber ke belakang. Ditutup semua penjuru mata angin, depan, belakang, samping, kiri, kanan, air luber ke atas. Jadi, kalau kita gerak, kita akan bisa hidup. Kalau kita gerak, kita akan bisa bahagia. Dan kalau kita gerak, kita akan bisa bahagia dalam hidup ini. Tidak ada yang nganggur kalau gerak. Tapi kawan-kawan, memang ada rumus untuk hidup itu. Satu, selain gerak, hati-hati racun hidup. Apa racun hidup kita? Satu, sombong. Racun hidup yang kedua, insecure. Hilangnya rasa percaya diri. Racun hidup yang ketiga, malas. Racun hidup berikutnya, durhaka pada orang tua dan guru. Karena itu kawan-kawan, pesan dari saya, jangan lupakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan jauhi Allah. Dan kalau bertemu dengan Tuhan, jangan katakan, pada Tuhanmu masalahmu besar. Tapi katakan, pada masalah besarmu, Tuhanku maha besar. Alumni KPI juara. Alumni KPI pasti kerja. Alumni KPI pasti kaya. Alumni KPI harus bahagia. KPI juara. KPI harga mati. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rekan-rekan alumni jurusan bimbingan dan konseling Islam, hakikatnya manusia selalu dalam proses pembelajaran kehidupan. Kata kunci dalam proses pembelajaran kehidupan supaya seseorang bisa sukses dan bahagia adalah disiplin diri.
Kata Durkheim, seorang sosiolog agama, menyebutkan tujuan disiplin diri adalah untuk menaklukkan kemauan liar menjadi kemauan yang terarah, kemauan yang itu mampu menghantarkan setiap orang pada cita-cita dan harapan yang itu akan diraihnya oleh dirinya. Yang kedua, disiplin diri itu bertujuan untuk merubah perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif, perilaku yang konstruktif, dan perilaku yang produktif, yang itu bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa lebih maju pada jalan-jalan kehidupannya. Yang ketiga, disiplin diri menurut Durkheim adalah untuk membuat desain supaya kehidupan menjadi teratur. Dari keteraturan kehidupan itu kemudian seorang mampu menjadikan dirinya memiliki cita-cita yang itu terukur, yang cita-cita itu bisa menghantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan. Dan yang ketiga adalah disiplin diri itu mampu memberikan kesadaran bagi dirinya untuk bisa menerima aturan-aturan main kehidupannya, yang di kemudian hari bisa jadi rekan-rekan akan masuk pada wilayah-wilayah aturan yang lain yang itu dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, sehingga kehidupan rekan-rekan itu bisa dinikmati dengan penuh senyuman dan penuh kebahagiaan. Rekan-rekan sekalian, alumni jurusan bimbingan dan konseling Islam, disiplin diri ini adalah kata kunci yang paling penting yang harus dijaga dan harus dipelihara oleh rekan-rekan. Jurusan bimbingan dan konseling Islam berharap ketika rekan-rekan sudah studi S1 hari ini, rekan-rekan itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir untuk bisa beradaptasi, mengcoping, menghabituasi tradisi-tradisi positif yang itu menjadi modal dasar bagi rekan-rekan untuk mengarungi kehidupan yang lebih luas dan bisa mencandra peluang-peluang karir rekan-rekan di kemudian hari. Yang kedua, harapan dari jurusan bimbingan dan konseling Islam adalah rekan-rekan mampu meningkatkan kemampuan bergerak untuk semakin berdiaspora lebih luas pada segmen-segmen kehidupan dalam konteks menangkap peluang-peluang kehidupan bagi tujuan dan cita-cita kebahagiaan rekan-rekan di kemudian hari. Yang ketiga, rekan-rekan alumni jurusan bimbingan dan konseling Islam diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kontemplasi untuk semakin tekun, sabar, istiqomah, telaten, dan militansi di dalam mengarungi kehidupan, sehingga rekan-rekan bisa sukses dalam proses pembelajaran hidup sepanjang hayat. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat berjuang di medan laga yang lebih luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberkahi rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan lulusan Prodi Manajemen Dakwah pada wisuda ke-80 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung merasa bahagia dan bangga terhadap semua lulusan dari Prodi Manajemen Dakwah yang telah menyelesaikan proses perkuliahan jenjang S1. Harapan saya seluruh perobatan kita semua bermuara pada kebaikan, terutama dalam menjemput takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk emosi, aspirasi, dan ekspektasi. Pertama, daya serap alumni Prodi Manajemen Dakwah tersebar di berbagai bidang kerja. Lulusan Prodi Manajemen Dakwah tergabung dalam jejaring alumni yang di dalamnya memberikan informasi dan peluang pengabdian di dunia profesional. Tercatat sampai sekarang alumni Manajemen Dakwah banyak yang berkiprah sebagai dosen dan peneliti, konsultan manajemen, penyuluh agama Islam, pemilik travel, manajer di beberapa lembaga zakat, entrepreneur, dan tidak sedikit yang berkiprah di bidang politik. Dengan demikian tidak usah khawatir, sejauh ini lulusan manajemen dakwah banyak diminati di dunia kerja profesional. Kedua, sebagai lulusan Prodi Manajemen Dakwah, kami berharap rekan-rekan menguatkan kompetensi untuk bisa mengarungi kenyataan hidup. Tentu bukan perkara yang mudah melewati sebagai setiap fase kehidupan ini. Selepas rekan-rekan lulus dari Prodi Manajemen Dakwah,
rekan-rekan diharapkan dengan kenyataan hidup yang sesungguhnya. Sebagai sarjana, sebagai bagian dari keluarga, sebagai alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sebagai bagian dari masyarakat. Kiprah, kontribusi, dan pengabdian rekan-rekan sangat dinantikan di tempatnya masing-masing. Kenyataan inilah yang harus dihadapi dengan niat dan motivasi kebaikan serta ikhtiar dan jaringan pergaulan yang diliputi oleh nilai-nilai kebermanfaatan. Ketiga, menghadapi era revolusi industri 4.0, bonus demografi pada tahun 2030-2045, serta era Internet of Things, maka diharapkan lulusan Prodi Manajemen Dakwah harus memiliki desain mindset yang kreatif dan inovatif, mentalitas yang kompetitif dan unggul, serta networking yang bisa kolaboratif. Sebagian besar kesuksesan kita ditentukan dari jangkauan interaksi sosial yang kita bangun. Tentu kita mengharapkan takdir terbaik, tetapi takdir terbaik itu harus kita jemput dengan ikhtiar maksimal untuk kebaikan bersama. Keempat, sebagai lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terutama dari Prodi Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kami menitipkan nama baik alma mater di pundak rekan-rekan sekalian. Bagaimanapun, lebih kurang, selama 4 tahun ini, rekan-rekan tercatat sebagai lulusan yang dididik, dibina, dan dibesarkan di kampus Islam. Maka selamanya, nilai-nilai keislaman ini harus menjadi fondasi dan pagar yang memelihara rekan-rekan dari derasnya pergaulan apapun. Di samping itu, jadilah manusia pengabdi, di mana setiap pekerjaan yang kita lakukan harus didasari dengan niat beribadah. Sebab itulah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat. Semakin padi berisi, semakin padi merunduk. Ungkapan inilah yang harus dipegang teguh oleh lulusan Prodi Manajemen Dakwah dimanapun berada. Jadilah manusia yang membumi, jadilah manusia pengabdi, jadilah manusia berbakti. Sebab tidak ada kesuksesan tanpa dukungan dari orang-orang sekitar, dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dari orang tua. Sukses selalu, dakwah jaya, dakwah berdaya, Prodi MD kami ada. Saya Haji Arif Rahman SAG MPD selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah mengucapkan selamat dan sukses untuk lulusan Prodi Manajemen Dakwah dalam wisuda ke-80 ini. Semoga senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam mengucapkan selamat dan bangga kepada adik-adik, sahabat, calon wisudawan, wisudawati dari jurusan PMI. Dakwah dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam bukan semata-mata proses pengenalan Tuhannya, tetapi transformasi sosial. Seorang PMI diharapkan menjadi seorang pencerah. Dia sadar akan kemanusiaan pada zamannya, sadar akan latar kesejarahannya, dan sadar akan pengembangan terhadap masyarakatnya. Kami dari jurusan PMI pesan teruskan untuk melanjutkan ke S2, dan yang sudah punya pendamping nikahlah, karena nikah bagian dari pemberdayaan. Yughnihumullah min fadlih. Jangan takut, karena banyak orang yang sudah nikah malah kemudian akan menambah kesuksesan. Dan yang terakhir, kami dari PMI mengingatkan kepada teman sahabat semua lulusan dari PMI terhadap yel-yel kita harus kita ingat dalam hati dan pikiran kita. Berdaya, kreatif, luar biasa. Berdaya, seorang lulusan PMI harus menjadi motor penggerak, harus menjadi sumber inspirasi di masyarakatnya dan di lingkungannya.
kreatif, seorang lulusan PMI harus mampu dan bisa memberdayakan potensi yang ada sembari menggali potensi-potensi yang baru. Luar biasa, seorang lulusan PMI harus mampu menghasilkan karya yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya, oleh lingkungannya. Dalam bahasa Al-Quran, lisana sidqin fil akhirin, akan menjadi buah tutur kata yang baik. Ini yang menjadi salah satu konsen atau cita-cita dari lulusan PMI. Mungkin itu, sekali lagi kami dari pengelola jurusan pengembangan masyarakat Islam mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik calon wisudawan dan wisudawati. Mabruk alfa mabruk. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi ingin mengucapkan selamat bagi mahasiswa saya di program studi jurnalistik maupun di program studi humas. Anda hari ini akan melakukan serangkaian proses wisuda sebagai tanda akhir dari perkuliahan atau proses pembelajaran di jurusan ilmu komunikasi. Tak terasa waktu antara 4 sampai 5 tahun sudah dilalui oleh teman-teman, dari mulai harus bangun pagi, lalu mengerjakan tugas sampai larut malam, lalu sampai melobi dosen, atau apapun itu yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini wisuda adalah pada prinsipnya untuk memperoleh suatu tujuan agar memperoleh nilai yang maksimal. Lalu pertanyaannya sekarang, setelah diwisuda, apa nih yang akan dilakukan? Nah, khusus untuk di ilmu komunikasi, tidak ada istilah kata tidak bisa. Semua proses, semua peluang itu bisa kalian ikuti, asalkan motivasi yang ada kalian terus menggelora dalam diri dan untuk memberikan yang terbaik. Banyak program-program atau banyak peluang-peluang yang bisa kalian isi dengan memberikan yang terbaik. Apapun itu kalian bisa lakukan. Dunia komunikasi bukan hanya dari apapun yang kalian tidak bisa, tetap harus dilakukan dengan komunikasi. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, komunikasi akan terus berkembang. Karena itulah, sekali lagi, siapkan diri mental kalian, siapkan motivasi kalian, dan siapkan keteguhan kalian, dan memberikan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi diri kalian sendiri, bagi orang tua, dan bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan sekali lagi selamat sudah mengikuti proses pembelajaran, dan sekarang adalah akhir dari proses pembelajaran di jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Kami dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN dan Jati Bandung mengucapkan kepada seluruh alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN dan Jati Bandung yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan, ujian, komprehensif, skripsi, dan seterusnya, sehingga pada hari ini Anda telah selesai menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, menjadi sarjana yang insya Allah akan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kami berharap bahwa ilmu yang Anda miliki ini menjadi jalan penerang buat kehidupan Anda ketika terjun nanti langsung di masyarakat, sehingga pengumpulan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dibingkai akhlakul karimah menjadi daya tarik
sehingga lulusan ini sangat dinanti dan diminati oleh seluruh pengguna. Saya menitipkan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kehidupan kita senantiasa lancar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan. Selain itu juga kita mendoakan orang lain agar sama-sama sukses bersama, saling mendoakan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memuliakan orang lain, sahabat kita, guru kita, orang tua kita, dan rekan kita semua. Yang terakhir, kita tidak boleh sombong. Artinya, kita mohon juga kepada orang lain untuk didoakan agar kehidupan kita menempuh keberkahan di dunia dan di akhirat. Kami dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga dapat mengamalkan ilmu di Universitas Kehidupan dan amanah membawa misi dakwah Islam sebagai alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.